Halo Sobat Mesin Tua, kembali lagi bersama kami. Kali ini gue akan ngajak kalian untuk membahas salah satu bagian penting dari mobil, yaitu jok. Kenapa sih jok? Nah sekarang itu agak dibilang aneh juga apa ya gitu, karena banyak orang yang memodifikasi mobilnya. Bahkan banyak orang juga yang baru beli mobil baru, terus mereka ganti, copotin jok mereka itu dengan jok yang bekas. Nah masalah bekasnya ini udah puluhan tahun, ada yang tahun 80-an. Mungkin bagi kalian tuh agak aneh, tapi bagi sebagian orang itu keren kalau jok yang diganti itu adalah jok merek Recaro. Nah kenapa Recaro? Nah nanti gue ajak kalian ke salah satu pedagang pemain jok Recaro yang sudah beberapa tahun terakhir ini hits di kalangan anak-anak modifikasi mobil gitu. Namanya Om Hendri. Nanti kita ketemu sama beliau, kita ngobrol-ngobrol kenapa orang mau ganti jok mereka dengan jok Recaro yang bekas, bahkan sudah berumur puluhan tahun, dan mereka menganggap itu keren. Oke, ikuti terus video kita selanjutnya sampai kita ngobrol dengan Om Hendri. Kita mau ke rumahnya dulu. Oke. Nah, Sobat Mesin Tua, sekarang gue sudah sama pemain lama Recaro nih, pedagang pemain lama yang jual dan punya koleksi banyak banget Recaro, dan kalian bisa kepoin di akun Instagramnya di Hendri Pesona. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan Om Hendri. Ya, Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik. Om, Sehat, Om. sehat Om ya. Gimana? Om, sekarang itu kan kalau banyak banget tuh modifikasi atau bahkan yang punya mobil baru itu mencopot jok mobilnya untuk ganti dengan namanya jok Recaro. Nah, pertama sih ingin gue tahu tuh kenapa sih orang mau rela mencabut ganti jok mereka yang baru sebenarnya mulus-mulus saja diganti dengan jok Recaro. Sebenarnya kalau orang pakai Recaro itu dia pertama udah tahu brand. Udah tahu brand, mungkin ini brand berkelas. Dari Jerman ya, Dari gitu Jerman. ya? Eropa punya. Sejarahnya itu banyak di Google kan, kita bisa lihat. Terus orang kalau zaman sekarang dia pakai jok Recaro, merelakan jok mobilnya diganti, itu biasanya nostalgia. Nostalgia itu maksudnya mungkin dia waktu masa mudanya pernah merasakan Recaro, tahu nyamannya gimana, dia pengen lagi mobilnya yang sekarang itu pakai jok yang sama. Nah, termasuk saya sendiri. Saya juga gitu. Dulu waktu masih sekolah, ngelihat temen-temen pakai Recaro itu, dia pasti anak sultan. Nah, kan jok itu kan lumayan harganya waktu itu ya. Waktu itu bagi gue nggak mampu untuk beli itu. Berjalan seiringnya waktu, gue punya gaji, gue punya mobil, gue pengen pakai jok Recaro itu, akhirnya gue beli. Gitu. Pas gue rasain memang beda rasanya sama jok asli. Bedanya apa sih? Bedanya dia lebih ergonomis. Kayak gini ya. Nah, ergonomis sebenarnya banyak teman-teman bilang pakai jok Recaro itu kita jadi sehat. Jadi posisi duduk kita jadi benar karena dia ergonominya dibuat dengan teknik engineeringnya bagus banget dari sana. Kita duduk memang sesuai dengan anatomi tubuh. Nah, yang unik lagi jok Recaro itu yang rata-rata hampir sebagian besar banyak diperdagangkan itu kan bekas ya, Om ya. Udah 30, 40, 50 tahun dan orang rela dong bayar lumayan mahal kan, rata-rata hampir di atas 10 juta sekarang tuh harganya. Itu apa yang dicari orang tuh selain nostalgia tuh? Banyak teman-teman bilang kalau Recaro itu kita beli, kita punya itu sebagai investasi. Investasi lah ya. Jadi barang ini kan punya nama berkelas. Kalau kita jaganya bisa bagus, kita merawatnya bagus, dijual lagi pun tetap mungkin tinggi harga masih mengikuti kurs atau segala macam. Terus kalau kita punya jok Recaro ini orang pengen beli baru atau bekas sebenarnya ada. Baru pun ada. Bekas pun ya seperti saya juga ngambil barang-barang bekas. Kalau saya pakai sendiri, kalau lagi bosen saya jual gitu.
Oke. Jadi tergantung kemampuan sih. Orang-orang ada juga yang pengen baru atau pengen bekas tapi kondisi bagus. Oke. Tapi yang baru sendiri masih diproduksi Om ya? Masih. Tapi Dari Jerman sana, dari Jepang juga ada. Saya tahu. nah itu kalau kabarnya itu kan ada, kalau yang asli yang baru sendiri yang di Indonesia dijual sendiri kan bukan dari Jerman langsung ya? Apa dari Jepang gitu kan? Yang saya tahu ya, pabrikan Recaro itu mungkin sejarahnya dari Jerman. Pabrikan Jerman ada. Terus mungkin buka cabang di Jepang. Di Jepang. Terus Indonesia itu salah satu distributor tunggalnya itu yang di Karawaci kalau nggak salah, itu dia ngambil dari Jepang. Tapi barang dari sini dari made in-nya Kebetulan saya ngambil barang-barang bekas. Barang bekas, Itu ngambil dari Malaysia, ada juga teman-teman yang di lokal. Nah, kenapa dari Malaysia Tom? Sesuai survei saya, ada Thailand juga ada, Singapura ada, Malaysia ada, atau dari Amerika juga mungkin ada yang jual juga di Australia segala macam. Yang terjangkau Malaysia. Oke. Recaro ini sebelumnya dulu awalnya ditaruh di mobil-mobil rally karena safety-nya gitu apa gimana? Apa memang ada di mobil komersial biasa gitu? Nah, kalau sejarahnya itu Recaro itu dulu handmade yang saya tahu ya. Handmade dibuat oleh Recaro itu singkatan dari nama orang atau nama pabrikan. Terus mempromosikannya mungkin lewat mobil balap. Iya, karena kan ini yang headrest yang ini kan sebenarnya buat helm ya. Ya, ada yang bantal, ada yang headrest macam-macam tuh. Ada yang string, ini model string, ada yang bantal, ada yang ergomet, ada yang jaring gitu kan. Nah, kalau jaring ini buat pelindung helm gitu. Kalau jaring itu kalau kita pakai helm itu lebih ngeplak. Mungkin dulu zaman dulu mobil balap identik dengan Recaro. Kesana jadi Recaro itu jok balap. Sebenarnya sih enggak juga, macam-macam. Recaro juga bikin jok balap juga ada. Karena kan, tapi jok harian juga ada. Iya, karena ada yang elektrik segala macam gitu. Ada yang dipencet apa angin lumbar gitu. support. Ya. Itu sebenarnya salah satu fitur-fiturnya aja. Jadi kayak aksesoris. Jadi Recaro itu menciptakan jok, dia menyesuaikan keinginan atau survei pasarnya, dia menginginkan fitur-fitur yang lebih canggih. Contohnya elektrik, ada heaternya kalau di Eropa, ya. Ada anginnya gitu ya. Ada lumbar support buat punggungnya menggelembung. Ada lagi yang pernah saya dapat tuh ada handrestnya. Terus beda-bedanya headrest ini juga macam-macam. Ada yang bisa ditarik, ada yang bisa main. Kalau yang jaring dia fix. Gitu. Ada juga yang headrest ada speakernya. Ditaruh di samping kanan kiri. Enggak, di dalam. Di dalam ya. Jadi saya pernah nyoba tuh di headrestnya itu keluar musik. Kita menyetel musik dari tape, bisa kedengeran di dekat kuping jadinya kan. Nah itu salah satu fitur-fiturnya. Sama banyak sih. Knobnya sini ya, ada yang segitiga sekarang, ada yang bulat, segitiga, ada yang putranya kanan kiri, ada yang sebelah aja gitu. Itu juga menyesuaikan dengan tahun. Nah, jadi saya nggak punya sih katalog lengkapnya Recaro itu dari awal sampai sekarang itu tahun sekian mengeluarkan tipe apa gitu. Sebenarnya banyak kalau ditelusurin, cuman banyak banget. Kalau bisa dikasih gambaran Om, kalau yang di sini koleksi Om nih rata-rata harganya kisaran berapa sih Om? Kisaran dari 8 juta ke atas. 8 juta ke atas. Ada yang kembali ke kondisi. Kalau karena yang barang second sama kayak beli mobil atau beli pelek kan. Kondisi banyak minusnya, harga juga minus. Nah, kondisi bagus, harga menyesuaikan. Iya, kadang-kadang orang lihat ada jaring yang putus satu itu, harga bisa berubah lagi. Ada yang jahitannya lepas dikit ya, gitu. Atau ada robek, ada noda gitu kan. Nah, itu atau busanya kempes. Itu harga menyesuaikan. Kalau paling mahal di mana? Yang mana? Paling mahal. Yang paling mahal. Merah tuh gimana dong? Iya, yang merah tuh bisa kepala 2. Kepala 2 ya. Karena ada yang langka juga koleksi Om yang ini apa nih? Ada ini ergomet. Ada gitu. Headrestnya kan beda. Kepala 2 juga kan? Iya, sepasang. Nah, kalau apa? Ini kan karena bahan lama Om ya. Tahun bekas udah puluhan tahun, pasti kan ada yang robek, ada yang jahitan lepas gitu. Kalau diganti
dengan bahannya sendiri ada yang jual nggak sih? Atau kalau dibawa tukang jok kan pasti beda tuh dengan bahan yang aslinya gitu. Iya. Nah kalau udah robek itu orang mau baikinya bagaimana tuh? Nah, kondisi jok second pasti ada minusnya. Kalau misalkan dia robek atau busanya kempes segala macam, atau ada bolong rokok, atau kan kita kan beli bekas pasti ada minusnya itu. Orang gue pengen kondisi seger. Nah, ada orang yang meretrim dengan bahan lokal, ada. Tapi ada yang juga orang yang berfanatik, gue pengen yang ori. Nah, kita juga ada kalau pengen bahan ori, sebenarnya ada yang jual. Bisa kita bantu untuk repair itu. Karena bahannya pasti beda ya dari Eropa gitu, yang beda-beda. Dari Indonesia sendiri beda. Karena ada bahan yang saya udah nyari-nyari, bahan Recaro itu lokal nggak ada yang jual, belum ketemu mungkin. Tapi selama ini saya impor barang-barang juga. Nah kalau kisaran untuk ganti kulitnya nih misalnya, itu gambarnya seberapa? Contohnya yang bahan hitamnya ini ya, bahan hitam kan di samping kan sering ketarik apa robek, tekan gitu. Bahan hitam ini saya jual per meter itu sekitar 650.000 per meter. Per meternya. Nanti kan ada ongkos jasa tukang jahitnya, ada tambah busa atau tambah gimana, nanti kan harganya nanti bisa diatur, bisa dijapri aja. Nanti ada rekomendasinya juga ya tukang jahitnya gitu. Bisa nitip ke saya juga bisa, nanti saya bawakan ke tukang jahit. Teman-teman juga banyak, teman-teman yang main Recaro, teman-teman saya juga rata-rata bisa juga. Nah kalau tipe-tipe Recaro sendiri banyak sih Om? Apa aja sih rata-rata di sini? Banyak banget, gue kalau nyebut satu mungkin nggak bisa. Tapi yang gue tahu selama ini gue pelajarin, terus kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Recaro user Indonesia atau teman-teman tuh, tipe-tipe yang paling umum yang paling banyak di Indonesia tuh ada tipe LX, LS, SR. Terus ada lagi tipe ABC. Jadi LXA, LXB, LXC. Tapi kayak ada yang kayak motif-motif kayak sepertinya ada beda-beda nih Om. Ada yang polos. Itu motif kainnya. Kainnya, Ada. Itu juga bahasa kita, orang-orang teman-teman Indonesia kan suka bikin bahasa-bahasa sendiri. Orang bilang ada Recaro catur, Recaro kanji, Recaro lemas. Gitu. Padahal cuma motifnya aja yang itu. Motif tengahnya. Motif tengah. Kalau pinggirnya rata-rata hampir sama, hitam atau ada yang custom, ada yang pakai kulit atau pakai warna macam-macam, ada abu-abu, ada coklat. Nah kan selain bagian jok di retrim kan dalamnya juga banyak tuh ya. Ada besi-besinya segala macam. Ini kalau rusak tuh di sini baiknya gimana? Apa bisa langsung ke tukang jok sendiri atau gimana? Tukang jok yang bisa repair Recaro itu di Jakarta minim ya? Sangat sedikit. Mungkin ada beberapa yang saya kenal, itu bisa kita bantu ke sini. Nanti kerusakannya kayak apa juga kan kita nggak tahu nih. Misalkan ada yang ke sini, oh ininya dol, putihnya dol. Nanti dilihat dulu, nanti oh ini berarti yang jago si A. Oh beda-beda ya? Ada elektriknya rusak, ada si B, saya ke sana. Jadi bisa tanya Om langsung, yang mana kadang nggak sembarangan milih tempat jok ya gitu ya. Karena ya namanya jok mahal ya, takut kita kan kalau kita benerin sendiri, kalau memang orang itu memang punya keahlian khusus di situ ya bagus. Tapi kalau kita main-main kan sayang, ada harga jok segini, coba-coba gitu. Nah kalau ini kan kata Om dari ngambilnya dari Malaysia ya gitu loh. Susah nggak sih Om? Apalagi zaman-zaman COVID gini susah apa gimana gitu? Dibilang susah ya susah. Apalagi kan peraturan untuk barang masuk itu bea cukainya kita harus bayar. Sama kalau kita beli barang dari luar negeri apa dari eBay segala macam ada bea cukainya juga. Kayak contohnya saya kemarin beli bahan kain jok dari Cina, itu 3 bulan baru nyampe. Jadi kalau mesen ini rata-rata 3 bulan ya? Kurang lebih. Apa langsung mesen banyak? Apa satuan gitu? Itu kembali ke modal masing. Kalau saya pribadi, pas saya dapat info dari luar ada barang ini ABCD, saya suka ya saya ambil, beberapa cocok, saya transfer, datang ke sini.
Nah, ini kan kalau Om sudah berapa lama dagang Recaro ini? Kalau dagang sebenarnya dari 2016. 2016 sekarang Itu awalnya dua. Cuma satu set. Saya Hmm. pakai sendiri. Pakai sendiri, waktu posting, ada yang suka, saya jual. Gitu kan lama-lama. Kenapa enggak kita stok agak banyak? Iya. Nah, tapi juga kembali lagi ke saya pengen yang saya stok selera saya. Oke. Nah, jadi kalaupun nggak laku, Dipakai sendiri. pakai sendiri. Oke. Nah, tadi Om di awal bilang bahwa orang mau pakai Recaro ini kan salah satunya juga ada unsur investasi juga. Nah, kan Om sudah dari 2016 nih gitu loh. Nah, ada range harga nah dari yang dulu awal. Ini gue beli segini nih. Sekarang tuh pasarnya segini tuh. Nah, itu bisa gambaran ya, Itu Jana? sama naik juga. Seperti kita beli emas, beli logam mulia itu, harga naik terus. Karena juga gitu. Dari sananya harga naik, ya saya juga menyesuaikan harga jual di sini. Misal tahun 2016 saya beli satu tipe, harganya waktu itu 8 juta. Kalau sekarang kisarannya berapa tuh? Tipe yang sama. Tipe yang sama untuk harga dulu 2015 8 juta, mungkin sekarang sekitar 10 juta. 10 juta ya. Padahal barang lama, bekas Kondisi gitu. yang sama ya. Kondisi yang sama. Nggak ada yang putus, jaringnya misalnya, atau kainnya nggak ada yang robek, misalnya bagus, perintilan lengkap, putaran, knob segala macam itu kondisi yang sama. Itu dari 2016 sampai sekarang mungkin range-nya bisa hampir 2 juta. 2 jutaan ya gitu. Jadi orang beli kalau barang elektronik kan kamera apa-apa turun semua harganya. Kalau malah job udah bekas malah makin naik gitu ya. Karena makin susah. Makin susah. Kan namanya job bekas. Job bekas itu mungkin orang kalau udah punya disimpan. Kalau nggak BU banget dijual. Gitu kan. Kalau disimpan akhirnya barang-barang dari luar negeri kan juga terbatas. Orang pengen modif mobilnya, pengen pakai job Recaro, kita nyari juga udah mahal. Akhirnya menyesuaikan ikut naik. Karena Om sudah main sudah lama nih 2016 lah, 4 tahunan gitu. Banyak nggak sih pemain orang pedagang jok Recaro ini? Oh banyak, banyak. Senior-senior saya banyak tuh. Ada di Karawaci ada, yang di Cipete ada. Kalau luar daerah tuh ada aja ya? Ada. Apa mereka ngambil ke Jakarta dulu gitu? Apa gimana? Hampir sama sih sebenarnya. Ada yang dari Malaysia juga, dari Thailand, dari Singapura, Australia segala macam. Cuman pangsa pasarnya mungkin beda. Teman-teman saya ya mungkin tahu saya karena nyari ke saya. Terus teman-temannya si A, teman-temannya beda kasta gitu kan. Mungkin pas rezekinya dia. Tapi kita sesama pemain Recaro, kita ada komunitas, ada Recaro User Indonesia. Recaro User. Itu diprakarsa sama Om Danet. Om Danet itu jadi menampung teman-teman Recaro User Indonesia, kita saling berbagi informasi, saling silaturahmi di situ. Nah, itu bagus banget. Jadi idenya Om Danet itu bagus deh. Kita sama Recaro tuh jadi kita tahu, kalau ini mau misalkan ada teman yang pengen beli puterannya, udah ada ya, komunitas sudah ada. Jadi kalau biasanya komunitas itu mobil ya kan, sepeda motor, ini jok, jok pun ada ya gitu sesama. Nah itu kalau gambarnya itu yang pakai Recaro itu mobilnya harus apa standar ATPM atau harus yang modifikasi gitu rata-rata? Selera sih. Selera ya. Ada nih temen, dia semua mobilnya yang dimodif pasti pakai Recaro. Ada. Karena dia mungkin Recaro itu sebagai hal wajibnya modif. Ada yang gitu. Ada yang baru pertama kali main Recaro, mungkin awalnya keracunan, temennya pakai Recaro, dia duduk enak. Beli di mana? Beli si A. Kesana beli, akhirnya pasang. Karena nggak, maksudnya kan Recaro kan brandnya Jepang, Eropa ya gitu. Ditaruh di mobil apapun tetap keren ya bahasanya kan. Nah tadi kalau ngomong soal investasi Recaro, berarti kan ada jok Recaro tipenya yang memang diminatin banget ya. Selama dagang ini Om, yang paling diminatin tuh jok Recaro jenis apa sih? Yang paling banyak masuk itu LX. Tipe LX, gambarnya gimana Om kalau tipe LX? Kita duduk ini. Atau LS yang setidaknya sininya agak lebih besar. Lebih besar ya, jadi kayak lebih meluk gitu ya.
Kalau yang tipe A, B, C itu selera lagi. Oke. Kembali lagi ke budget. Si orang itu mungkin pengen A, tapi budgetnya belum nyampe, ada alternatif lain. Mungkin dia suka atau motifnya lagi, mungkin kan kembali lagi ke selera. Oke. Artinya gini Om, jadi kalau lihat harganya yang terus naik, berarti tahun-tahun yang akan datang dia makin naik tuh harganya. Recaro. Bener, bisa. Saya pun kalau misalkan nggak dimarahin istri Mas, ini saya apa namanya, tampung. Nggak dijual ya? Nggak dijual, saya timbun. Cuman gara-gara istri bilang, nimbun Recaro terus jadi nyamuk katanya. Nah kalau penyakit Recaro yang sering dialamin para user Recaro ini apa nih? Biasanya kalau nggak headrestnya putus atau rusak, itu bagian sayap. Bagian sayap itu biasa orang keluar masuk, dia ininya gembos, atau dia kemakan, gesek-gesek, bisa busanya, bisa kainnya sobek. Busanya bisa rusak juga? Bisa kempes apa? Itu gantinya ada? Bisa, kita ada yang bisa memperbaiki busa-busa yang kempes atau busa-busa yang kembos. Kan ini kan berbentuk begini nih. Kalau biasanya kan kalau bisa dibentuk pakaian tuh kelebaran apa patah ini sayapnya. Gitu. Selain itu apa Om? Biasanya sama karet Weber. Karet Weber bawah ini. Nah ini karet Weber. Ini kan masih ori. Orinya itu dia kan karet nih. Karena umur, suatu saat dia bakal getah. Iya dengan karet ini? Iya karet. Ini suka retak, nanti jebol. Jadi pernah kejadian temen lagi nyetir tiba-tiba ambles ke bawah. Nah itu biasanya karet Weber itu jebol. Tapi itu dibenerin juga bisa. Tapi orinya sendiri ganti ada? Yang jual ada, yang ori. Tapi kalau mau harga lebih murah, familiar, harga lebih murah, kita bisa repair pakai bahan terpal. Tukang jok udah paham lah. Nah ini tipe apa ini? Ini orang bilang karena ini motifnya begini, orang bilang ini tipe catur. Kalau garis tiganya nih? Garis tiga ini orang bilang modular. Kan ada yang nggak ada. Ada. Contohnya yang kayak gini. Ini kan koleksinya Om Henry nih. yang disimpan nih. Yang ini sampai kapan mau dilepas. Yang ini orang bilang bukan tipe modular, tapi ini headrestnya tipe ergomet. Oke. Yang spesial apa nih Om? Yang spesial ada lumbar supportnya. Nah, coba kerasa nggak? Oh iya kerasa nih, maju nih. Jadi buat yang ada bermasalah sama punggungnya. Gitu. Nah, kalau ini apa tipe apa Om? Ini tipe LXB juga, tapi dia model modular. Tapi orang bilang motif-motif gini tipe kanji. Karena hampir kayak huruf kanji. Kayak Jepang. Tapi pas saya Google Translate di crop pakai kameranya Google Translate, bukan tulisan kanji sebenarnya. Orang Indonesia aja. Orang Indonesia biar lebih mudah membedakannya gitu. Ini juga lumayan langka Om ya? Langka. Ada customer saya mobilnya depan belakang pakai Recaro kanji. Dia memang fanatik dengan Recaro kanji. Nah, ini kan rata-rata bagian depan semua nih. Yang belakang emang ada jual juga? Enggak, dibikin captain seat. Ada teman saya pakai mobilnya Hyundai Trajet. 3 baris Recaro LX semua. Spectrum. Nah, kalau ini orang nyebut apa nih? Ini. Nah, ini orang bilang Recaro, orang Indonesia bilang Recaro cendol. Tapi kalau saya cari di Google sih Le Mans atau Confetti. Ini tipe SR3-nya, ini tipe LX-nya. Gitu. Nah, ini ada apa nih? Ada slidernya. Nah, ini apa, buat kaki apa? Ini bawaan mobil Honda EP3. Oke. Honda EP3 dia copotannya dari OEM-nya juga udah Recaro. Oh, dari awalnya ya? Dari awalnya. Ini namanya slidernya. Bisa maju mundur. Ini buat yang kaki-kaki panjang gitu. Nah, enak nih. Lebih enak. Ada lagi tipe yang ada tadi saya bilang tuh LX A, B, C. Nah, ini kalau yang model begini itu tipe A, tipe B. Tipe B. Kalau yang tipe A
yang kayak gini. Oh, kurang tinggi nih ya? Ini kurang tinggi. Itu ada heaternya tuh. Nah, kabel heaternya. Masih berfungsi semua nih? Mungkin berfungsi, tapi belum saya coba. Cuman di Indonesia kan Nggak pakai ya? nggak pakai heater buat apa. Nah, ini tipe C. Tipe C. Tipe C itu ada slidernya. slider. Nah, ini. LX juga. Ini salah satu contoh cara nyopot headrest Recaro. Jadi nyopotnya tuh ada tekniknya. Dulu juga gue belajar, sama-sama belajar. Dikasih tahu teman, jadi ada Teknik khusus? teknik khusus. Karena nggak bisa ditarik sendiri om ya? Ini? Kalau tarik kan mentok nih. Nah, kita kalau lihat dari ininya, ada kayak kawat begini, kita dorong gini. Rasa nggak? Harus kenceng ya? Nah, rasa nggak? Nah ini, baru bisa lepas. Itu bisa sendiri apa harus berdua? Berdua lebih baik, sendiri juga bisa. Ini kayak gue contoh misalkan sendiri. Kan kita mentokin, nggak bisa tarik nih. Karena orang kan nggak ada. Biasa kalau di mobil-mobil itu ada di sini. Kalau ini ada. Di sini satu kita angkat sedikit, di sini satu kita angkat sedikit. Nah, lepas. Itu berlaku untuk semua tipe ya? Headrest spring, headrest senar, headrest jaring, headrest bantal sama ya. Kecuali itu nggak ada copotannya. Kecuali yang nggak ada headrestnya, kayak FR atau tipe EP gitu. Makasih Om Hendri atas waktunya, ilmunya gitu. Nah, bagi teman-teman sobat mesin tua yang mau modifikasi jok mobilnya, interior di mobilnya, mau kepoin barang-barang Recaro dari Om Hendri, bisa kepoin di akun Instagramnya di mana Om? Pesona Motorsport. Nah, atau di WhatsApp-nya 0811 10 3920. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.